Gusun Toraja paling mudah dicapai dari ibu kota Polewali Mandar, kurang lebih dari 30 menit ke arah timur menuju ke Kecamatan Binuang, tepatnya di Desa Bajoe. Dari Desa Bajoe kita dapat menyewa perahu dengan harga sewa sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp170.000 untuk mengantar pergi dan pulang dari Pulau Gusun Toraja ini. Perahu jenis katinting ini dapat memuat sekitar 6 sampai dengan 7 orang, namun kali ini kita memakai speed sehingga lebih cepat. Selain dari Desa Bajoe, kita juga dapat menuju ke Gusun Toraja melalui Desa Binuang dan Desa Tojaman. Ketiga desa ini menyediakan jasa transportasi menuju ke Gusun Toraja. Perjalanan menuju ke Gusun Toraja ini memakan waktu cukup singkat, yaitu sekitar 15 menit, dan untuk retribusinya cukup membayar Rp5.000 untuk setiap orangnya. Selamat menikmati keindahan Gusun Toraja. Gusun Toraja memang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pulau kecil ini merupakan salah satu gugusan pulau yang terletak di perairan Polewali Mandar, berempingan dengan beberapa pulau lainnya seperti Pulau Panampeang, Kaung Ramasang, Salama, Landas, dan Batoa. Laut bening dengan hamparan pasir putih serta pepohonan rindang membuat pulau ini menjadi magnet kuat bagi wisatawan lokal maupun wisatawan yang datang dari luar wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk menikmati alam Gusun Toraja, hawa pantai dan pemandangan khas pulau tak berpenghuni. Berenang di laut bening Pulau Gusun Toraja terdampar di sini sungguh sangat menyenangkan. Tumpukan pasir membentuk sebuah dataran atau pulau kecil yang biasanya dikenal dengan istilah gusung. Ini mempunyai kisah tersendiri loh terkait penamaannya. Konon, nama Gusun Toraja berasal dari sejarah panjang melawan penjajahan. Hal itu terjadi ketika peperangan melanda dan korban jiwa berguguran. Sebagian korban yang mayoritas berasal dari suku Toraja dimakamkan ataupun diasingkan ke gusung ini. Berangkat dari cerita inilah sehingga sampai saat ini gusung ini dikenal dengan nama Gusun Toraja. Walaupun ceritanya terkesan menyeramkan, tetapi begitu sobat jelajah Islami menginjakkan kaki di tempat ini, niscaya cerita itu hanyalah bagian dari sejarah dan tak sedikit pun mengurangi keindahan dan keasrian Gusun Toraja. Bagus sekali ini lihat gue. Semilir angin khas pantai, deru ombak, dan pemandangan laut bening berisi ikan-ikan kecil warna-warni membuat kita merasa tentram dan nyaman berada di tempat ini, dan justru jauh dari kesan seram. Nah, di Gusun Toraja kita bisa menikmati beberapa fasilitas penunjang berwisata seperti gazebo, amphitheater, musola, hingga kafetaria kecil dengan berbagai menu hidangan di sisi utara pulau ini. Bagi yang ingin berenang atau melakukan kegiatan di air di Gusun Toraja, juga ada yang menyewakan perlengkapan berenang atau snorkeling seperti pelampung ataupun kacamata renang. Sahabat jelajah Islami, tak perlu khawatir loh akan susahnya koneksi yang ada di Pulau Gusun Toraja ini. Nah, perlu diketahui Pulau Gusun Toraja ini yang berjarak sekitar 25 sampai dengan 30 menit masih berpotensi menangkap sinyal semua operator loh. Ini pula yang menjadikan saya begitu kuat bersama kawan-kawan untuk berwisata di pulau kecil ini, karena masih dapat terhubung dengan dunia maya, bahkan masih bisa mengontrol pesona di jejaring media sosial. Assalamualaikum sahabat jelajah Islami. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Pulau Gusun Toraja. Oke, sahabat jelajah Islami, tetap ikuti terus kegiatan kami. Stay tune.
jarang sekali loh ditemui destinasi seperti Pulau Gusung Toraja di luar Jawa terkoneksi dengan sinyal. Nah, Pulau Gusung Toraja salah satunya. Pulau kecil dengan pasir putih yang lembut dan 3 gradasi warna air. Dari pulau ini pun saya masih dapat melihat dengan jelas keindahan lapisan dari perbukitan yang ada di Pulau Limandar. Sahabat jelajah Islami, ikuti liputan kami. Kita akan ke host yang satu. Pemandangan di Pulau Gusung Toraja. Di sini pulaunya sangat kecil, tidak cukup 1 hektar. Ya, pohon-pohon banyak di sini, gazebo. Di sini sekarang pengunjungnya sepi, jadi ya begitulah. Jadi fasilitas yang ada di Pulau Gusung Toraja ini ada cukup lumayan memadai, dari adanya WC umum, musola, gazebo, dan bahkan ada yang rumah untuk ketika ada orang yang ingin menginap. Ya, seperti itulah tadi suasana yang ada di Pulau Gusung Toraja. Ayo ramaikan pariwisata Gusung Toraja. Dah. Layar perbukitan berunya garis horizon laut menjadi latar belakang spot swafoto langsung dari sang pencipta. Sungguh, ini menjadi destinasi instagramable tanpa campur tangan manusia. Hanya perlu waktu yang pas untuk menjadikan setiap jepretan kamera dari smartphone terlihat lebih dramatis. Alhamdulillah, sekarang kunjungan kita ke Gusung Toraja sudah selesai. Kita ini sedang kemas-kemas barang sambil menunggu kapal untuk menjemput kita pulang. Tetap ikuti terus channel Jelajah Islami dan menurut penduduk setempat, Pulau Gusung Toraja menjadi spot swafoto paling sempurna bagi pemburu konten promosi. Pasalnya, pulau yang dapat dikelilingi hanya dengan 15 menit dengan perjalanan kaki ini menjadi satu-satunya pulau di Pulau Limandar yang dapat menyaksikan matahari terbit dan tenggelam dalam hari yang sama. Nah, sahabat jelajah Islami, waktu terbaik untuk berkunjung ke Gusung Toraja adalah bulan Agustus dan Oktober. Bertandang di bulan tersebut seolah-olah diberkahi oleh alam semesta. Pulau Gusung Toraja yang daratannya datar ini juga banyak dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menginap dan menggunakan tenda atau dom. Nah, membentang beberapa pulau lain seperti Pulau Batoa, Pulau Panampeang, Pulau Karamasang, Pulau Salama, dan Pulau Landea. Nah, sampai disinilah liputan kami di liputan Jelajah Islami. Nah, sahabat Jelajah Islami, dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kami sampaikan terima kasih.